Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Bagus Permadi dengan NIM 202230058. Selamat datang di video pembelajaran ini. Dalam video ini kita akan membahas secara sistematis bagaimana proses pengembangan media pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan ADDIE. Model ADDIE merupakan salah satu model pengembangan pembelajaran yang paling populer dan terbukti efektif dalam dunia pendidikan karena mampu menyusun proses pengembangan secara terstruktur, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi akhir terhadap produk yang dikembangkan. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa pembelajaran bahasa Arab, khususnya dalam aspek maharatil kitabah atau keterampilan menulis, memerlukan pendekatan yang kreatif, aplikatif, dan menyenangkan. Salah satu solusi yang ditawarkan dalam proyek ini adalah pengembangan media berupa tabel huruf hijaiyah, yang memungkinkan siswa menyusun mufradat dari huruf-huruf yang tersedia. Media ini tidak hanya melatih kemampuan menulis, tetapi juga mendorong siswa berpikir kritis, mengenal struktur kata, dan memperkuat daya ingat terhadap kosakata. Dalam video ini, kita akan menelusuri setiap tahapan dari model ADDIE, mulai dari tahap analisis kebutuhan peserta didik, perancangan media, proses pengembangan, implementasi di kelas, hingga evaluasi efektivitas media tersebut. Setiap tahap akan dijelaskan secara rinci agar Anda mendapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana media ini dirancang dan digunakan secara optimal dalam pembelajaran bahasa Arab. Mari kita mulai pembahasannya dengan memahami terlebih dahulu apa itu model ADDIE dan mengapa model ini penting dalam pengembangan media pembelajaran. Dalam pengembangan media pembelajaran huruf hijaiyah, untuk meningkatkan maharah kitabah ini, pendekatan yang digunakan adalah model ADDIE yang terdiri dari 5 tahapan yang saling berkesinambungan. Pada tahap analisis, dilakukan identifikasi kebutuhan belajar siswa, khususnya kemampuan mereka dalam mengenali, menulis, dan menyusun kata-kata dari huruf hijaiyah. Selain itu, juga dianalisis karakteristik peserta didik, tingkat kelas, dan hambatan yang dihadapi dalam pembelajaran menulis bahasa Arab. Tahap ini menjadi dasar dalam merancang media yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Selanjutnya, pada tahap desain atau perancangan, dirancang konsep media berupa tabel huruf hijaiyah yang disusun secara acak dalam bentuk kotak-kotak, di mana siswa diminta menyusun mufradat yang bermakna dari huruf-huruf yang tersedia. Desain ini ditujukan untuk mendorong keterlibatan aktif siswa dalam mengeja, mengenali struktur kata, dan menulis dengan benar. Media dilengkapi dengan daftar mufradat yang bisa disusun untuk membantu guru dalam proses evaluasi. Kemudian pada tahap development atau pengembangan, media tersebut diwujudkan dalam bentuk file Word yang berisi tabel-tabel hijaiyah lengkap dengan kosakata yang bisa disusun, serta disiapkan pula format video dan manual untuk mendukung pemahaman siswa. Semua komponen media disesuaikan dengan hasil analisis dan rancangan yang telah dibuat sebelumnya agar relevan secara pedagogis. Dalam proses pengembangan media pembelajaran huruf hijaiyah untuk meningkatkan maharatil kitabah, diperlukan beberapa bahan dan alat penunjang yang sederhana, namun penting. Perangkat utama yang digunakan adalah laptop atau komputer yang dilengkapi dengan software pengolah kata seperti Microsoft Word untuk menyusun dan merancang tabel huruf. Jika media akan digunakan dalam bentuk cetak, maka diperlukan printer dan kertas A4 atau HVS sebagai bahan cetak. Untuk penggunaan dalam pembelajaran klasikal, proyektor dapat dimanfaatkan agar media dapat ditampilkan kepada seluruh siswa. Selain itu, siswa memerlukan alat tulis seperti pensil atau pena serta buku tulis
untuk mencatat dan menyusun kosakata. Tak kalah penting, daftar kosakata, mufradat, bahasa Arab yang relevan juga disiapkan untuk menyesuaikan tingkat kemampuan dan kebutuhan siswa. Langkah-langkah pembuatan media ini dimulai dengan menentukan tujuan pembelajaran serta tingkat kelas yang menjadi sasaran pengguna. Setelah itu, huruf hijaiyah disusun secara acak ke dalam bentuk tabel atau grid berukuran 4x4 atau 5x5, dengan mempertimbangkan agar susunan huruf tersebut memungkinkan terbentuknya beberapa mufradat yang bermakna. Setiap tabel kemudian dilengkapi dengan daftar mufradat yang dapat disusun dari huruf-huruf yang tersedia, yang berfungsi sebagai kunci jawaban atau referensi bagi guru. Setelah desain selesai, media disimpan dan difinalisasi dalam format file PDF agar mudah digunakan dan dibagikan. Sebagai tambahan, tampilan media dapat dipercantik dengan elemen visual agar lebih menarik dan tidak membosankan bagi siswa. Tahap berikutnya adalah implementasi. Implementasi, di mana media digunakan secara langsung dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Guru membimbing siswa untuk menyusun kata berdasarkan huruf dalam tabel dan mendorong mereka menuliskan kata tersebut dalam buku tulis atau lembar kerja. Kegiatan ini memungkinkan penerapan praktik menulis yang menyenangkan dan bermakna. Adapun langkah-langkah penggunaan media dalam pembelajaran dimulai dengan guru menjelaskan terlebih dahulu cara kerja media, yaitu meminta siswa menyusun kata-kata dari huruf yang disusun dalam tabel. Siswa kemudian mengamati tabel dengan seksama, mencari kemungkinan kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf tersebut secara horizontal, vertikal, diagonal, maupun acak. Setelah menemukan mufradat yang dimaksud, siswa menuliskannya di buku tulis atau lembar kerja yang disediakan. Guru kemudian memberikan bimbingan, umpan balik, serta memverifikasi kebenaran setiap kata yang disusun siswa. Untuk menambah daya tarik dan meningkatkan partisipasi siswa, media ini juga dapat digunakan dalam bentuk aktivitas kelompok atau lomba kecil yang menyenangkan dan kompetitif. Terakhir, pada tahap evaluasi, dilakukan penilaian terhadap efektivitas media dalam meningkatkan kemampuan kitabah siswa. Evaluasi dilakukan secara formatif saat proses belajar berlangsung dan secara sumatif melalui hasil tulisan siswa. Umpan balik dari guru dan siswa juga digunakan untuk menyempurnakan media agar lebih optimal dalam penggunaan pembelajaran berikutnya. Dengan melalui tahapan ADA ini, media pembelajaran menjadi lebih sistematis, relevan, dan tepat guna dalam mendukung peningkatan keterampilan menulis dalam bahasa Arab. Demikianlah pembahasan kita mengenai proses pengembangan media pembelajaran huruf hijaiyah untuk meningkatkan maharatul kitabah dengan menggunakan model ADI. Mulai dari tahap analisis kebutuhan peserta didik, perancangan media yang interaktif, pengembangan dalam bentuk file digital, implementasi dalam kegiatan belajar mengajar, hingga evaluasi sebagai langkah reflektif. Semuanya dirancang agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, terarah, dan menyenangkan bagi siswa. Melalui pendekatan sistematis ini, diharapkan media yang dikembangkan tidak hanya menjadi alat bantu visual semata, tetapi juga mampu memfasilitasi proses berpikir kritis, kreatif, dan aktif siswa dalam menulis bahasa Arab.
Semoga video ini memberikan inspirasi dan panduan bagi para pendidik dalam merancang media yang efektif sesuai kebutuhan pembelajaran di kelas masing-masing. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk terus berkarya dan berinovasi dalam dunia pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.